Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview dan mengulas salah satu novel yang berjudul Bubble karya R.F. Kuang. R.F. Kuang ialah penulis yang juga menghasilkan karya-karya menarik seperti The Puppy War, Yellow Face, dan The Dragon Republic. Bubble adalah novel fiksi sejarah fantasi yang mengangkat tentang kolonialisme dan kekuasaan bahasa, serta penindasan oleh Kekaisaran Inggris dan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil, dan juga peran intelektual dalam revolusi identitas, ras, dan kekuasaan politik berbasis bahasa. Meskipun Bubble ini adalah novel fiksi, tema-tema di dalamnya sangat relevan dengan nilai-nilai PKN, seperti yang pertama yaitu keadilan sosial, tentang tokoh-tokoh Bubble yang memperjuangkan kesetaraan dan melawan penindasan sistemik. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Isu eksploitasi ras dan kolonialisme mencerminkan pelanggaran HAM. Dan yang ketiga yaitu kewarganegaraan kritis, karakter mempertanyakan kesetiaan terhadap negara kolonial yang menindas mereka. Dan yang terakhir yaitu perlawanan terhadap imperialisme. Dapat dikaitkan dengan semangat anti penjajahan nasionalisme. Itu semua sangat relate dengan keadaan Indonesia yang pernah menjadi bangsa terjajah. Gak cuma kolonialisme, rasisme juga jadi salah satu poin yang relate khususnya bagi bangsa-bangsa Asia. Dalam novel fantasi Dark Academia ini, R.F. Kuang menunjukkan bagaimana kekuatan bahasa dan institusi sains yang mapan menentukan berjalannya kolonialisme. Novel ini menunjukkan konflik identitas, konflik pengetahuan dan kekuasaan, konflik individualisme dan kolektivisme, dan juga antara revolusi dan status quo. Tokoh utama di novel ini bernama Robin Swift, seorang anak laki-laki asal Kanton yang kehilangan ibu dan orang-orang terdekatnya karena wabah kolera. Ketika anak itu sudah sebatang kara dan tidak mempunyai harapan hidup lagi, tiba-tiba ada seorang profesor yang datang ke rumahnya dan memboyong Robin ke Inggris. Di sana, Robin harus mempelajari banyak bahasa, karena ia disiapkan untuk masuk di institusi penerjemah di kerajaan atau Bubble yang berada di Oxford. Awalnya, Robin sangat mengagumi Bubble. Ia masih beranggapan bahwa penerjemah bisa menyatukan semua orang dan bisa menjadi alat perdamaian. Nah, di Bubble ini, Robin bertemu dengan mahasiswa lainnya, di antaranya ada Rami, Letty, dan juga Victory. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi mereka semua jadi temenan di Bubble ini. Kemudian, Robin bertemu dengan Griffin. Nah, dari situlah Robin mulai terlibat dengan misi perkumpulan Hermes yang mencuri batangan perak dari Bubble. Hingga Robin mengetahui kalau batangan perak yang ada di Bubble itu memiliki kekuatan sihir yang digunakan untuk kepentingan orang-orang kaya dan menindas orang-orang yang lemah. Cara membuat dan mengaktifkan sihir pada batangan perak itu ada hubungannya dengan penerjemah. Nah, dari situlah Bubble menjelma menjadi penjara untuk Robin. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, siapa sebenarnya kelompok Hermes? Kenapa mereka mencari batangan perak? Gimana cara kerja batangan perak? Gimana awal mulanya Robin bisa terlibat dengan kelompok Hermes? Dan pastinya, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau kalian mau tahu jawaban dari semua pertanyaan itu, kalian wajib banget sih baca buku ini. Karena pas awal baca, saya pribadi juga mempertanyakan hal itu. Dan ternyata, semakin dibaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di otak saya. Menurut saya, cerita di novel ini tuh kompleks banget. Mulai dari kolonialisme, imperialisme, dan rasisme, semuanya tuh ada di sini. Hampir semua tokoh di novel ini mempunyai peran penting yang sangat berpengaruh dengan perkembangan cerita. Penulisannya pun sangat detail dan banyak catatan kaki. Dan untuk saya yang wawasannya agak kurang, novel ini tuh sangat menambah wawasan banget. By the way, selama baca novel ini, saya juga sempat merasa bosan di beberapa bagian cerita. Karena menurut saya, cerita di novel ini cukup berat dan butuh fokus yang tinggi saat baca. Tapi ya, rasa bosan itu nggak pernah berlangsung lama, karena setelah itu saya selalu menemukan hal-hal yang menarik yang membuat saya ingin baca lagi dan lagi. Buat kalian yang suka fantasi dengan fiksi sejarah, kalian wajib banget sih baca buku ini. Selamat penasaran dan selamat membaca. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.